berjalan menuju rumah sakit. Begitu tiba, Soraya langsung ditangani oleh tenaga medis dan dibawa menuju ruang persalinan. Di dalam ruangan, Soraya hanya ditemani Hadi. Nanda memilih menunggu di luar karena ketakutan, sementara Darmo tentu tak mungkin ikut masuk. Akhirnya, mereka berdua duduk berdampingan di kursi tunggu yang tersedia di depan ruang persalinan. 2 jam berlalu, namun hingga saat itu, belum juga ada kabar apapun dari dalam ruangan. "Kenapa, kau nangis?" tanya Darmo, sedikit heran melihat gelagat Nanda yang gemetaran dengan mata berkaca-kaca. "Nggak apa-apa kok," balas Nanda, agak terkejut dengan pertanyaan tak terduga dari iparnya. "Kenapa?" desak Darmo sambil menatap tepat ke arah mata Nanda yang perlahan mendongak. "Enggak, Nanda cuma takut aja kalau terjadi apa-apa sama Bunda," tutur Nanda di sela isakannya yang kian menguat. Darmo mengulurkan tangan, mengusap puncak kepala Nanda dengan lembut untuk menenangkan, "Lah paham benar kegelisahan Nanda terhadap bundanya. Nggak usah nangis. Kamu berdoa aja semoga Bunda nggak kenapa-kenapa. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh," ujar Darmo menenangkan. Nanda mengangguk pelan, menyeka air matanya. Suara pintu terbuka, tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka. Hampir bersamaan, Darmo dan Nanda berdiri begitu melihat sosok yang muncul dari balik pintu. "Gimana, yah, bayinya sehat, lengkap semua?" tanya Darmo begitu Hadi berdiri di hadapan mereka dengan wajah berbinar. "Iya, alhamdulillah. Bayinya sehat, lengkap semua. Bundanya juga sehat, alhamdulillah," jelas Hadi. Mendengar itu, Darmo ikut tersenyum lega. Rasa syukur langsung terucap dalam hati. "Beneran Bunda nggak kenapa-napa, sehat, kan? Adik bayinya juga," cerocos Nanda bertubi-tubi hingga membuat Hadi terkekeh. "Iya, Bunda dan adikmu sehat, baik-baik saja," jawab Hadi menenangkan. Nanda mau lihat, pinta Nanda dengan suara penuh bahagia dan antusias. "Nanti, Bundamu masih dibersihkan di dalam. Kalau sudah dipindahkan ke ruang perawatan, baru boleh," jelas Hadi. Nanda mengangguk mengerti, lalu kembali duduk di tempatnya semula. Senyum tak lepas dari bibirnya sejak saat itu. Nada dering ponsel terdengar nyaring di koridor yang sunyi, sampai-sampai orang di kejauhan pun menoleh ke arah sumber suara. "Siapa?" tanya Hadi saat melihat menantunya merogoh saku dan menatap layar ponsel, penasaran siapa yang menelepon di tengah malam seperti ini. "Arin," jawab Darmo agak ragu. "Angkat cepat kalau gitu, takutnya ada apa-apa," titah Hadi dengan nada khawatir terhadap putri sulungnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa gerangan yang membuat si ibu hamil menelepon pukul 1 dini hari. "Iya, yah." Darmo pamit sebentar angkat telepon, ujar Darmo, lalu sedikit menjauh dari ruang persalinan. Arin tengah duduk di sofa kamar setelah sebelumnya terbangun karena kebelet buang air kecil. Tadinya ia berniat membangunkan Darmo untuk menemaninya ke toilet. Namun ia terkejut bukan main ketika yang ia temukan justru Adele yang tidur di sampingnya. Mau tak mau, Arin pun pergi ke toilet seorang diri. Tak mungkin ia membangunkan Adele yang sedang terlelap. Sepulang dari toilet, Arin langsung duduk di sofa. Kantuknya seketika menguap saat menyadari tak ada keberadaan sang suami di sisinya. Pikirannya mulai berkelana, bertanya-tanya kemana Darmo pergi di tengah malam seperti ini. Tak ingin terus larut dalam prasangka dan dugaan, Arin akhirnya memilih menelepon untuk menuntaskan rasa penasarannya diiringi isak tangis yang pelan. Bayangkan saja, orang terakhir yang dilihat saat memejamkan mata ternyata bukan orang yang sama ketika mata kembali terbuka. "Halo, Mah, ada apa?" tanya Darmo di seberang telepon begitu sambungan terhubung. Arin tak langsung menjawab, lah sibuk menenangkan isakannya yang terus turun. "Mama, sayang, kenapa kok diam aja? Di mana papa sekarang? Kenapa nggak bilang ke aku?" desak Arin terbata-bata di sela sesenggukan. "Papa di rumah sakit, Mah. Tadi Nanda telepon, katanya Bunda mau melahirkan. Jadi papa langsung pergi. Tadinya papa mau bangunin kamu, tapi papa nggak tega. Makanya papa suruh Adele pindah ke kamar buat nemenin kamu," jelas Darmo lembut. Arin justru semakin sesenggukan. "Kenapa nggak dibangunin? Aku juga mau ikut ke sana, lihat keadaan Bunda," ucapnya lirih penuh kecewa. "Bunda nggak kenapa-kenapa, Mah. Adikmu sudah lahir dan sehat," ucap Darmo berusaha menenangkan Arin yang masih terisak. "Iya kalau memang nggak boleh ikut, kenapa nggak dibangunin buat pamitan?"
Bukan gini caranya, bangun-bangun kamu nggak ada di samping, lirih Arin, suaranya syarat kecewa. Maaf, papa tadi buru-buru. Bentar lagi juga papa pulang kok, kalau bundamu sudah dipindahkan ke ruang perawatan, jelas Darmo. Aku juga mau ke sana, rengek Arin lagi, masih tak terima ditinggal pergi. Padahal sejak jauh-jauh hari, ia ingin menemani Soraya saat persalinan sekaligus belajar bagaimana proses melahirkan secara normal. Nanti siang kamu ke sini kalau memang mau jenguk, ini sudah subuh, bujuk Darmo dengan suara menenangkan. Terus Nanda di mana? Ikut ke situ, tanya Arin. Tia, ikut. Nggak mungkin Nanda ditinggal sendiri di rumah, mama sayang, balas Darmo gemas. Ya udah, papa kapan pulang? Aku nggak bisa tidur kalau kamu nggak di sini, rengek Arin manja. Bentar lagi, bundamu juga sudah dipindahkan ke ruang perawatan, sahut Darmo sambil memandang Soraya yang tampak lemas berbaring di atas brangkar, didorong masuk ke sebuah ruangan. Titip salam ke bunda sama adik bayi. Aku matiin dulu ya. Assalamualaikum, ucap Arin, lalu memutus sambungan setelah mendengar balasan dari sang suami. Setelah Soraya dipindahkan ke ruang perawatan dan beberapa barang berhasil dibereskan, Darmo pun berpamitan pada mertuanya. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Takut Arin nunggu di rumah, ucap Darmo. Ayah sama Nanda sebaiknya makan dulu di kantin. Kantin di sini buka 24 jam. Sebenarnya, Darmo sempat merasa canggung menyebut mereka dengan panggilan ayah dan bunda, mengingat usia mereka yang tak terpaut jauh. Namun demi kesopanan, ia akhirnya memberanikan diri. Enggak usah. Tadi Nanda sempat bawa bekal sebelum ke sini, sahut Hadi sambil melirik sebuah rantang makanan yang terletak di dekat brangkar istrinya. Darmo mengangguk mengerti. Kalau begitu, Darmo pamit dulu. Nanda mau ikut ke rumah enggak? Kasihan, kamu juga masih harus sekolah. Nanda menggeleng pelan. Enggak usah. Nanda mau di sini aja nemenin bunda. Enggak apa-apa, kamu bisa ikut ke rumah kakakmu, sela Hadi pada putri bungsunya. Ia merasa kasihan melihat Nanda yang duduk di kursi dengan mata sayu. Menahan kantuk. Namun Nanda tetap kekeh, lah kembali menggeleng, menolak dengan halus. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, Darmo pamit dulu. Salam sama bunda kalau sudah bangun, ucap Darmo sekali lagi sebelum berpamitan. Hadi dan Nanda mengangguk, lalu ikut melangkah mengantar Darmo sampai keluar. Beberapa menit kemudian, Darmo melaju di tengah jalanan yang masih sepi dan dingin. Tak lama, ia tiba di depan rumahnya. Dari dalam mobil, matanya menangkap siluet sang istri yang membuka pintu. Arin melangkah keluar, lalu berjalan menghampiri mobil yang terparkir. Kenapa samperin papa? Nunggu di dalam kan bisa. Nanti masuk angin. Apalagi kamu nggak pakai jaket, cuma daster pendek, ucap Darmo begitu turun, menyorot penampilan Arin yang hanya mengenakan daster dengan perut besar yang tampak jelas. Kamu lama, aku kangen, mau peluk, tutur Arin manja sambil langsung memeluk Darmo. Ayo masuk, kamu udah kedinginan, ucap Darmo sambil meraih tubuh istrinya. Kulit Arin terasa dingin di telapak tangannya. Mereka pun melangkah bersama memasuki rumah, lalu berjalan menuju kamar. Bunda gimana keadaannya? Tanya Arin begitu, keduanya sudah berada di dalam kamar. Adele masih terlelap di atas kasur mereka, tak bergerak sedikit pun. Baik-baik saja, adikmu juga baik-baik saja. Tadi, bundamu tidur waktu papa pamit pulang, jawab Darmo sabar. Padahal sebelumnya ia sudah menjelaskan kondisi Soraya, namun Arin tetap menanyakannya lagi barangkali demi menenangkan hatinya sendiri. Tapi kenapa papa nggak bangunin aku? Nah, masalah ini masih saja diungkit. Darmo kira Arin sudah menerima tapi Arin tetaplah Arin yang keras kepala. Tapi kenapa papa nggak bangunin aku tadi? Nah, masalah itu ternyata masih saja diungkit. Darmo sempat mengira Arin sudah menerima penjelasannya, tapi Arin tetaplah Arin keras kepala. Papa kan tadi sudah bilang, papa nggak tega bangunin kamu. Lagian papa juga buru-buru ngantar bunda ke rumah sakit, jawab Darmo hendak berganti baju di depan lemari. Sementara itu, Arin masih berdiri di sampingnya, memeluk lengannya yang bergerak. Membuka kancing pakaian. Oke, aku maafin, ucap Arin akhirnya. Aku udah ngantuk, mau dipeluk.